Halo guys, balik lagi di Dharma Friday. Siapa yang akhir-akhir ini ngerasa hidupnya tuh kosong, gak ada semangat, dan sering banget kepikiran hal-hal yang negatif? Kalau kamu ngerasa kayak gitu, mungkin kamu perlu mulai ngecek apa yang kamu makan buat batin kamu. Karena makanan tuh bukan cuma yang masuk lewat mulut aja loh guys. Apa yang kamu dengar, lihat, atau baca juga jadi asupan buat diri kamu. Menurut ajaran Buddha, ada 4 jenis makanan atau nutrisi yang disebut dengan ahara yang ngedukung hidup kita. Pertama, ada nutrisi fisik yang terbagi 2, makanan kasar dan makanan halus. Kedua, ada nutrisi dari kesan indera. Ketiga, nutrisi dari kehendak pikiran. Dan terakhir, nutrisi dari kesadaran. Nah, masalahnya sekarang di zaman yang serba digital ini, kita jadi gampang banget buat dapat info tanpa batas. Tapi sayangnya banyak dari yang kita konsumsi itu malah nutrisi yang nggak sehat buat batin. Makanya nggak heran kalau kita sering ngerasa nggak enak atau kepikiran hal-hal yang negatif. Buku Motivasi Haemin Sunim. Salah satu yang bisa kamu lakukan untuk mengkonsumsi makanan yang baik untuk batin adalah dengan membaca hal-hal yang bisa memotivasi kamu untuk mengembangkan batin. Seperti misalnya nih, membaca buku yang ditulis oleh Haemin Sunim. Haemin Sunim lahir di Korea Selatan dan dia pernah kuliah di universitas top di Amerika, kayak Berkeley, Harvard, sama Princeton. Dia juga dapat pelatihan jadi biksu di dari Haemin di Korea Selatan dan sempat ngajar soal agama-agama Asia di Hampshire College, Massachusetts. Setelah lama tinggal di Amerika, dia balik ke Korea Selatan dan jadi biksu di sana. Ia pun menjadi salah satu penulis spiritual yang karyanya laris di pasaran. Haemin Sunim adalah salah satu biksu Zen yang paling berpengaruh di dunia dan pendiri School for Broken Hearts di Seoul. Di media sosial, dia punya lebih dari 1,5 juta followers di Twitter, Facebook, dan Instagram. Buku pertamanya, The Things You Can See Only When You Slow Down, udah diterjemahin ke lebih dari 35 bahasa dan terjual lebih dari 4 juta eksemplar. Buku keduanya, Love for Imperfect Things, jadi buku terlaris nomor 1 di Korea Selatan di tahun 2016 dan sekarang udah tersedia dalam banyak bahasa sejak 2019. Buku ketiganya, When Things Don't Go Your Way, yang baru rilis di tahun 2024, juga udah bisa kamu dapetin di toko buku. Kontroversi Kehidupan Haemin Sunim. Tapi ternyata tahun 2020, Haemin Sunim ini pernah kena kritik keras dari publik Korea Selatan. Banyak yang merasa dia itu menjalani gaya hidup yang jauh dari nilai-nilai Buddha yang sering dia bagikan di buku-bukunya. Kontroversi ini pertama kali muncul saat dia tampil di acara TV On and Off di TVN yang menyorot kehidupan figur publik di rumah dan di tempat kerja. Di episode yang tayang 7 November 2020, Haemin Sunim terlihat bangun di rumah besar 2 lantai di Samcheongdong, pusat kota Seoul dengan pemandangan Gunung Namsan. Di rumahnya, dia terlihat membuka aplikasi meditasi yang dia kembangin sejak 2019. Aplikasi yang nawarin musik santai, suara alam, sama panduan meditasi buat penggunanya. Selain itu, dia juga kelihatan kerja sebagai Chief Content Officer di kantor pengembang aplikasi tersebut. Ia juga sempat dirumorskan memiliki mobil Ferrari. Masyarakat banyak yang akhirnya kecewa karena mereka itu mengira bahwa Haemin itu hidup secara sederhana. Setelah menerima kritik tajam ini, Haemin memutuskan untuk menghilang dari pandangan publik dan kembali ke biara. Nah, dalam buku terbarunya, When Things Don't Go Your Way, beliau menjelaskan bahwa rumah tersebut sebenarnya adalah sebuah rumah sederhana yang ia tinggali selama 5 tahun terakhir bersama orang tuanya yang sudah sepuh. Beliau juga membeberkan bahwa beliau membeli rumah tersebut dari hasil royalti buku dan sudah mengalihkan hak miliknya ke ordo Buddhistnya. Bahkan, ia tidak pernah mempunyai surat izin mengemudi di Korea loh.
Nah, dari kejadian ini kita dapat belajar untuk bisa memahami situasi dan konteks sebelum menghakimi orang lain. Rumor yang menimpa Haemin Sunim muncul karena banyak orang yang hanya melihat sekilas suatu momen, lalu dengan cepat menyimpulkan dan menilai tanpa mengecek kebenarannya. Padahal, apa yang terlihat di permukaan seringkali tidak menggambarkan keseluruhan fakta. Nah, dalam ajaran Buddha terdapat prinsip ehipasiko yang berarti datang dan lihatlah sendiri. Ini mengajak kita untuk menyelidiki dan mencari pemahaman mendalam terlebih dahulu, bukan langsung menghakimi ya. Nah, dengan menerapkan ehipasiko, kita belajar untuk lebih terbuka dan objektif dalam memahami situasi, sehingga bisa menghindari kesalahpahaman dan menjaga rasa hormat terhadap sesama. Pesan moral dari Haemin Sunim. Mungkin sempat ada desas-desus yang tidak mengenakan yang dialami beliau yang ternyata tidak terbukti benar adanya. Kita bisa meniru nih cara bagaimana beliau mengatasi masa-masa sulit tersebut, yaitu penerimaan setiap aspek diri, bahkan aspek negatif dan tergelap sekalipun. Alih-alih memaksakan diri untuk merasa baik-baik saja, beliau mengizinkan dirinya untuk merasa tidak baik-baik saja, merasakan apa yang sebenarnya terjadi, bukannya berusaha untuk mengubah atau melarikan diri dari perasaan itu. Ada juga nih kutipan bagus dari bukunya yang pertama. Sama seperti racun yang memenuhi tubuh, apabila amarah, keputusasaan, atau duka menumpuk dalam hati kita, kita harus melakukan sesuatu untuk mengeluarkannya. Berlatihlah, ceritalah kepada mentor kita, bermeditasilah sambil memikirkan kebaikan dan kasih sayang. Saat kita mulai mencoba melakukannya, racun itu akan mulai kehilangan cengkramannya. The things you can only see when you slow down. Kutipan ini sesuai banget sama ajaran Buddha tentang samasati atau perhatian benar yang jadi bagian dari jalan mulia berunsur 8. Tujuannya adalah buat fokus ke hal-hal yang benar dan mengabaikan hal-hal yang menyebabkan kilesa atau kotoran batin yang semakin menumpuk. Latihan ini biasanya disebut yoniso manasikara atau mengarahkan pikiran untuk paham dari mana asal masalah-masalah batin ini muncul. Karena pada dasarnya semua yang kita alami adalah hasil dari hukum sebab akibat yang terus berlangsung. Kalau kita fokus ke penyebab munculnya racun di batin kita, bukan hanya ngelihat si racun itu sendiri, lama-lama batin kita itu akan lebih siap menerima segala perubahan atau hal-hal yang gak enak, kayak kecewa, marah, atau putus asa. Intinya, racun di batin bisa berhenti kalau kita gak tenggelam dalam racun itu sendiri, tapi justru fokus apa yang bikin racun itu muncul, sambil terus ngarahin batin kita ke hal yang positif yang bikin kita jadi lebih bebas. Jadi, kita sudah membahas perjalanan Haemin Sunim sebagai biksu Zen yang berpengaruh, termasuk tantangan yang beliau hadapi, dan pesan moral yang bisa kita ambil dari ajarannya. Penting banget buat kita mengenali dan mengatasi racun di dalam batin kita, agar kita itu bisa lebih baik dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan fokus pada penyebab emosi negatif dan berlatih mindfulness, kita bisa mencapai kedamaian dan keseimbangan. Kalau kamu penasaran dengan buku-buku karyanya dan lebih banyak pemikiran atau cara-cara praktis untuk kehidupan sehari-hari dari Haemin Sunim, jangan sampai ketinggalan nih. Beliau akan mengadakan tur buku di Indonesia pada tanggal 15 sampai 17 November 2024 di berbagai kota besar. Acara ini adalah hasil kolaborasi antara penerbit KPG, keluarga mahasiswa Buddhist di Jakarta, dan unit kegiatan kerohanian Buddha di Surabaya. Jadi, siap-siap nih untuk bergabung dalam talk show-nya dan dapatkan inspirasi baru untuk mengembangkan batinmu. Hello, Haemin Sunim here. I'm so excited and happy to be here in Indonesia. I look forward to seeing you all in my talks. I cannot wait to listen from you, what you have learned or what you like about some of the teaching that I share through my books. So I hope to see you soon. Sampai bertemu.
Oke teman-teman, terima kasih ya udah mau nonton video ini. Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru. Kalau ada yang mau kasih revisi, pertanyaan, atau menambahkan pendapat, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Kita akan diskusikan bareng-bareng ya guys. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya, biar kalian nggak ketinggalan update seputar Buddha. Bye-bye!